Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin khairi khalqillahi fil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin al-tayyibin wa ba'du. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa qala Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya ala baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbukum faradu minallahi ta'ala fil qur'ani anzalahu yakfikum min 'azimil fakhri annakum faman lam yusalli 'alaikum bi salatihi la salata. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Khamis ba'da maghrib Masjid Jami' Al-Mubarakah Kampung Setu, Desa Sinta Mulia, Cibarusah, Bekasi, yang seluruhnya saya hormati rahimahumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang sangat amat dimuliakan, diagungkan oleh Allah, yang akhlaknya dipuji oleh Allah, yaitu baginda kita tercinta yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, mengamalkan, menjalankan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah dibawa, yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita semua yang hadir pada malam ini di masjid yang mulia ini mendapatkan syafaat berjumpa dari beliau
Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan nikmat umur, memberikan kesempatan kepada kita hidup di alam dunia yang bersifat sementara untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 4 di bulan Rajab, bulannya Allah, tahun 1444 Hijriah, yang berarti kurang lebih sekitar 2 bulan kurang 3 hari lagi kita umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan di mana pada bulan tersebut seluruh orang-orang yang beriman diwajibkan saum atau puasa selama 1 bulan penuh, dan disunahkan malam harinya melaksanakan sholat tarawih selama 1 bulan penuh. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh dan bertarawih di malam harinya 1 bulan penuh atas dasar iman, ikhlas semata-mata hanya karena Allah, beriman kepada Allah, ikhlas karena Allah, mengharap dari Allah, maka seluruh dosa-dosanya oleh Allah pasti akan diampuni sehingga keadaannya bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, baiklah kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab, Suratul Fatihah, dan dengan pembacaan salawat atas kekasihnya Allah. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Sekaligus kita berdoa kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla Jalaluh, semoga dengan barokah karomah mukjizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan salawat atas kekasihnya Allah, kita doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita, ponakan-ponakan kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren ataupun di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lainnya. Kita doakan semoga mereka selalu disehatkan lahir batinnya, diberikan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya dalam keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, beriman, berilmu, berakhlak mulia, menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Dan apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kita doakan semoga dengan barokah Fatihah dan selamat, yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan zahir maupun batin dengan kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Idil kami yang Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala
habibina Muhammad. Eling eling umat eling eling titah berjamaah tanah cicing di imam titah baca Quran kalau awe-awean titah kapangajian kalau koler-koleran eling eling umat eling eling titah kamajis talim kalang Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina Muhammad. Salatan lalu biha, salatan lalu biha, salatan lalu biha, ziyaratan syarafika wa syarafihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa adakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Ja'ani Jibril wa qala ya Muhammad la yusalli 'alaika ahadun illa shalla 'alaihi sab'una alfa malak wa man shallat 'alaihi al-malaikah kana min ahlil jannah." Ja'a telah datang ni kepadaku, kata beliau, sopo Jibril, malaikat Jibril alaihi salam. Jadi malaikat Jibril alaihi salam telah datang menghadap baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan malaikat Jibril berkata kepada beliau, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, la yusolli, tiadalah bersolawat, alaika, atasmu atau kepadamu, sopo ahadun, seseorang, illa, melainkan, yusolli, akan bersolawat, alaihi, kepada orang tersebut, opo, sabuna alfa malak, 70.000 malaikat akan bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bersolawat satu kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hati kita niat yang pertama semata-mata niat melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran surah 33, yaitu surah Al-Ahzab juz 22 ayat 56 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi
salam penghormatan yang sesungguhnya. Jadi jelas dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada seluruh orang-orang yang beriman agar bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bersolawat, yang pertama di dalam hati kita ada niat semata-mata melaksanakan perintah Allah yang ada dalam Al-Quran surah 33 Al-Ahzab juz 22 ayat 56. Yang kedua, dasarnya cinta kepada Rasulullah. Jadi sholawat yang kita baca didasari dengan kecintaan kepada beliau. Nah, apabila kita bersolawat satu kali saja kepada beliau, semata-mata melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran atas dasar cinta kepada beliau, maka 70.000 malaikat akan bersolawat untuk kita. Adapun makna dari sholawat malaikat untuk kita, maknanya adalah bahwa seluruh para malaikat yang berjumlah 70.000 tersebut, mereka seluruhnya memohonkan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa kita. Artinya dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu dimohonkan ampun oleh 70.000 malaikat kepada Allah, dengan sebab dengan barokah kita bersolawat kepada Nabi Agung baginda yang mulia tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waman sholat alaihil malaikat, waman dan barang siapa sholat yang telah bersolawat alaihi kepada orang tersebut, sopo al malaikat para malaikat, karena maka adalah ia min ahlil jannah, maka ia akan termasuk dari golongan ahlul jannah, dari golongan ahli sorga. Jadi kalau kita sudah dibacakan sholawat oleh 70.000 malaikat karena min ahli jannah, maka kita akan termasuk dari golongan ahli sorga. Maka oleh karenanya perbanyaklah kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab ini. Beliau bersabda, "Ra'aitu lailatal mi'raj, naharon ma'uhu a'la minal asal, wa abradu minas salji, wa a'tayabu minal miski. Faqultu li Jibril liman haja, liman sholla alaika fi syahri Rajab." Kata beliau, "Ra'aitu, aku telah melihat Lailatul Mi'raj, pada malam di mana aku diisrokan, dimi'rajkan, yaitu malam Senin tanggal 27 Rajab tahun 1 sebelum Hijriah. Pada malam aku diisrokan, dimi'rajkan ke langit, di dalam surga aku telah melihat nahron, ada sebuah bengawan, ada sebuah danau, ma'uhu ahla minal asal, airnya itu sangat manis, bahkan lebih manis daripada manisnya madu. Airnya sangat segar, bahkan lebih segar daripada segarnya air salju. Airnya sangat harum, baunya sangat wangi, lebih wangi daripada wanginya minyak kasturi. Lalu pada waktu itu aku bertanya kepada malaikat Jibril secara langsung, "Liman hadza ya Jibril?" Wahai Jibril, bengawan ini untuk siapa? Maksudnya siapa yang nantinya oleh Allah akan
dibolehkan meminum dari air bengawan tersebut yang ada di dalam surga. Qala malaikat Jibril menjawab, liman sholla alaika bisahri rojabah, yang akan dapat meminum air dari bengawan tersebut. Air bengawan tersebut liman adalah untuk orang-orang sholat yang bersolawat orang-orang tersebut alaika kepadamu bisahri rojabah di bulan Rojab. Maka hendaknya di bulan Rojab ini, mumpung kita oleh Allah dikasih umur, dikasih kesempatan bisa hidup di bulan Rojab tahun ini, yang notabene bulan Rojab tahun depan belum tentu keumuran, maka perbanyaklah sholawat di bulan Rojab, mumpung kita oleh Allah dikasih kesempatan hidup di bulan Rojab tahun ini. Perbanyak sholawat, perbanyak berzikir, perbanyak membaca tasbih, perbanyak beristighfar, perbanyak taubat, perbanyak amal-amal soleh, perbanyak amal-amal kebaikan, perbanyak ibadah sunnah, perbanyak puasa sunnah, juga perbanyak membaca Quran, perbanyak sholat malam dan seterusnya. Intinya di bulan Rajab ini kita harus mampu meningkatkan prestasi ibadah kita kepada Allah. Kita harus berusaha berupaya meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Karena setiap satu kebaikan yang kita lakukan di bulan Rajab ini, pahalanya oleh Allah dilipat gandakan lebih besar lagi daripada perlipat gandaan pahala di bulan-bulan sebelumnya. Kalau di bulan-bulan sebelumnya kita melakukan satu kebaikan, oleh Allah akan dibalas 10 kebaikan. Tapi kalau kebaikan itu kita lakukan di bulan Rajab, bulannya Allah, bisa kering, oleh Allah akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali lipat ganda. Maka orang-orang yang cerdas akalnya, orang-orang yang sehat akalnya, orang-orang yang waras akalnya, orang-orang yang pandai, dia akan berusaha untuk mengerjakan berbagai macam amal soleh di bulan Rajab ini, mumpung dikasih kesempatan oleh Allah hidup di bulan Rajab. Bulan Rajab tahun yang akan datang belum tentu keumuran, belum tentu umur kita sampai di bulan Rajab tahun yang akan datang. Belum ada jaminan dari siapapun, karena kita nggak tahu urusan umur itu rahasia Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fi riwayatin ukhra, dan dalam hadis riwayat yang lainnya, liman shoma di syahri Rajab, bahwa juga yang akan diberi minum dari air bengawan tersebut yang berada dalam surga adalah liman shoma fi syahri Rajab, yaitu orang yang berpuasa di bulan Rajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, man shoma salasata ayyam min syahri haram kutiba lahu sawabu ibadati tis'ami'ati sana. Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab, misal dapat 3 hari, hari pertama kemarin hari Senin, hari kedua kemarin hari Selasa, hari ketiga tadi siang hari Rabu, umpama puasanya hanya dapat 3 hari, ya kalau mampu sebulan, kalau mampu. Kalau nggak mampu ya 15 hari. Kalau nggak mampu 15 hari ya 10 hari. Nggak mampu 10 hari ya 5 hari. Nggak mampu 5 hari usahakan dapat 3 hari puasa di bulan Rajab. Cuma kalau 3 hari usahakan ya dari mulai tanggal 1, 2, 3 berurutan. Karena berpuasa di hari pertama bulan Rajab itu dosa kita diampuni oleh Allah 3 tahun. Puasa di hari kedua bulan Rajab dosa kita diampuni 2 tahun. Puasa di hari ketiga di bulan Rajab dosa kita diampuni oleh Allah 1 tahun.
Nah, puasa pada hari-hari berikutnya dari tanggal 4 Rajab sampai akhir Rajab itu untuk setiap harinya dosa kita oleh Allah akan diampuni 1 bulan. Jadi kalau kita berpuasa umpama dapat 3 hari di bulan Rajab secara berurutan dimulai hari pertama, kedua, ketiga, itu artinya seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dosa-dosa kecil ya 6 tahun terakhir oleh Allah dihapus, dilebur, diampuni bersih dengan barokah kita puasa 3 hari di bulan Rajab. Kalau mampu lanjutkan, silahkan lanjutkan sampai 10 hari terserah maunya aja. Cuma usahakan minimal 3 hari. Aduh, saya 3 hari juga belum mampu, 2 hari lah. Aduh, 2 hari juga berat kayaknya nih. Berat, saya pekerja berat. Ya 1 hari jangan sampai enggak lah. Ya, maksain lah 1 hari. Jangan sampai nanti nyesel di alam kubur, nyesel di hari kiamat. Ya, nyesel dikasih kesempatan hidup di bulan Rajab oleh Allah, tapi sehari pun enggak puasa di bulan Rajab. Nanti nyesel di alam kubur, nanti nyesel di hari kiamat. Setelah pahala besar yang Allah jadikan untuk orang berpuasa di Rajab, Allah buktikan di alam kuburnya, Allah buktikan di hari kiamat. Nah, 1 hari lah. Aduh, gimana ya? 1 hari itu berat saya ini. Udah pakai siapa? Arah besar. Modal saya kan puasa mah. Ditontoin ampun. Lain terkuat, kita mah udah ke nafsu malas udah ke nafsu. Kuat mal pae dia di bang puasa nahan lapar haus di subuh nepi ka maghrib mal modal ieu moal kana jam berapa kajian teu puasa udah puasa urut penting aja eta mah teu kuat loba alasan mana mah males turut kenap teu bisa ngelawan hawa nafsu eta mah teu kuat mal pae dia jangan sampai nanti nyesel di alam kubur, nyesel di hari kiamat. Allah dikasih kesempatan hidup di bulan Rajab, puasa Rajab teu meunang sampai paten nyesel nanti di alam kubur. Ayo maksakeun ibadah mah kudu maksa, teu maksakeun mah emang hese, kudu dipaksakeun awak urang dibawa ibadah itu. Ngan lamun geus prak-prakan ibadah ulah kapaksa. Jangan merasa terpaksa oleh siapapun, tapi benar-benar didasari semata-mata karena Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi man shoma salah satu ayyam, barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab dapat 3 hari min syahri haram, di bulan haram. Bulan Rajab ini termasuk bulan haram. Karena bulan haram menurut Al-Qur'an ada 4. 1 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab setelah terseling 5 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab ini 4-empatnya disebut Ashhurul Hurum, bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat 9 At-Taubah juz 10 ayat 36, Allah telah berfirman, Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam tahun yang telah ditetapkan oleh Allah dari semenjak Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Allah sudah menetapkan jumlah bilangan bulan yaitu sebanyak 12 bulan. Dari 12 bulan ada 4 bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Jadi barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan Rajab, di bulan haram, kutiba maka akan dicatat, akan ditetapkan, akan dicatat oleh malaikat raqib dalam buku catatan amal kebaikan, akan ditetapkan oleh lahu pahala baginya sawabu ibadati tis'ami'ati sana, akan ditetapkan, dicatat baginya pahala ibadah sunnah selama 900 tahun. Coba puasa 3 hari dikasih pahala ibadah 900 tahun. Nah, ini momen-momen seperti ini jangan sia-siakan, jangan dilewatkan begitu saja. Ambil supaya nanti di akhirat enggak menjadi penyesalan. Ambil. Coba kita kalau sengaja ingin ibadah 900 tahun nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena umur kita nggak bakal nyampe 900 tahun. Nggak bakal nyampe.
Umur kita paling panjang 100 tahun, itu pun zaman sekarang udah jarang orang umurnya 100 tahun. 100 tahun dia kita bisa naon-naon, nges modal didinya, ngising didinya, didinya, kaca pirit didinya, kiki didinya, dicampur kami jadi aduk guys. Ngerti bisa naon-naon 100 tahun ge. Lamun keluarga anak-anaknya injunya ngurusin sabar benar ganjaran, tapi lamun anak arah di dosa. Entah umur atau panjang-panjang teh umur mah. Untuk minta panjang umur, sebab umur harus ditentu. Minta barokah umur, lamun barokah sanajan pendek, insya Allah menghasilkan berbagai macam amal kebaikan. Daripada umur panjang tapi teu barokah, menghasilkan berbagai macam dosa. Nauzubillah min dzalik. Apa minta umur panjang? Tapi umur panjang yang barokah. Ya Allah, panjangkanlah umurku dalam keberkahan itu. Atau ya Allah, berikanlah aku barokah umur. Tapi kan umur sudah ditentukan. Hanya orang minta panjang ini ditentukan, sakit tunggus. Jangan kalau tambahan nanti yang itu. Tapi kayak kita nggak tahu Allah apakah akan menambah umur kita atau tidak, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah dan itu di luar pengetahuan kita. Mungkin Allah yang nambah umur ke orang, berbeda ke orang, umur siapa yang tambahannya 10 tahun ini itu, mungkin itu, memang orang sangat itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayo mumpung dikasih kesempatan hidup di bulan Rajab tahun ini. Sebab nggak ada jaminan bulan Rajab tahun yang akan datang kita masih bisa nggak ada jaminan. Biasanya lamun hari menjelang Ramadan, hari menjelang Lebaran biasa sok Lebaran Maral biasanya. Ayo dia gambar dia lah ya. Ayo mumpul kasih umur di bulan Rajab manfaatkan. Pula sampai hidup di bulan Rajab puasa temenang sapoe-poean, rugi nyesal di akhirat. Ayo maksakan. Niat puasana nawaitu shauma sahri Rajab lillahi ta'ala. Aku niat puasa di bulan Rajab sunnah karena Allah Ta'ala. Biasa malamnya sahur. Niat sahurna nawaitu sahuro ittiba'an ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku niat sahur karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, baca doa mau makan. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau mau baca empat asma Allah, ya Habib, ya Hakim, ya Wakil, ya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian ditiupkan ke nasi, ke sayur, ke air, insya Allah. Apa itu padilahnya? Rahasia perusahaan. Sama saya nggak dibuka itu rahasia perusahaan, tapi saya mengamalkan itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, udah nggak usah nanya padilahnya apa, amalkan saja udah. Kalau bang ngomong lebarannya tapi tinggal ngamal gitu bohong. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kalau kita berpuasa di bulan Rajab dapat 3 hari, maka dicatat pahala bagi kita, pahala ibadah sunnah 900 tahun. Masya Allah, luar biasa. Karena ini bulannya bulan Rajab, bulan Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di samping kita berpuasa, juga kita memperbanyak sholawat di bulan Rajab. Minimal paling tidak, ya di bulan Rajab ini kita baca sholawat tiap hari minimal dapat 100 kali. Usahakan jangan sampai enggak usah yang panjang-panjang, yang pendek aja udah. Pegang tasbih putar. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja yang udah putar 100 kali. Mau yang panjang juga banyak. Cuma daripada panjang itu, pendek itu ya mending pendek. Yang penting intinya kita bersolawat di bulan Rajab. Man lazima sholata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam
wajada ma tamana wa kufiya hammu wa kufira dambu. Barang siapa yang selalu istiqomah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya bersolawat di bulan-bulan Rajab, di bulan-bulan sebelumnya, tapi juga solawat setiap hari sepanjang tahun, sepanjang masa sampai akhir hayat, selalu bersolawat tiap hari minimal 100 kali, maka orang tersebut akan meraih apa yang ia harapkan, akan dicukupi segala kebutuhan hidupnya, dan akan diampuni dosanya. Barokah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan diangkat derajatnya, dihapus kesalahannya, dan dikabul permintaan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan, kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah juga kita bersolawat kepada ahlul bait beliau, kepada keluarga beliau. Kalau kita hanya bersolawat kepada Nabi Muhammad saja dan tidak bersolawat kepada keluarganya, maka solawat yang kita baca disebut solawat bator. Dan solawat bator ini pernah ada keterangan dalam kitab Alfiyah tentang pembahasan tentang solawat. Jadi iyyakum wa sholatal bator, hati-hati kamu dengan solawat bator. Apa itu solawat bator? Engkau bersolawat kepada Nabi Muhammad, tapi engkau tidak bersolawat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita tahiyat akhir di dalam sholat hanya bersolawat kepada Nabi Muhammad dan tidak bersolawat kepada keluarga Nabi Muhammad, sholat kita enggak diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah. Qala telah berkata sapa Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala wa nafa'ana bi fid dharaini. Al-Imam Syafi'i ulama besar, Imamul Madhab rahimahullah taala wa nafa'ana bi fid dharaini. Beliau berkata, ya ala baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbukum fardun minallahi ta'ala fil Qur'ani anzalahu yakfikum min 'azimil fakhri annakum faman yusalli 'alaikum bi sholati la sholatalah. Nah, ini perkataan Imam Syafi'i. Kita artikan. Kata Imam Syafi'i, ya ala baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai segenap keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud keluarga Nabi Muhammad itu yang istri-istri beliau, yang anak-anak beliau, yang cucu-cucu beliau, yang seluruh keturunan beliau, yaitu para habaib. Itulah yang dimaksud keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai segenap keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbukum fardun minallahi ta'ala fil Qur'ani anzal. Mencintai panjenengan sakabehe niku wajib diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakfikum min 'azimil fakhri annakum, cukup bagi panjenengan untuk menjadi kebanggaan besar sebagai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Syafi'i di penghujung kata-katanya beliau mengatakan, "Faman lam yusalli 'alaikum bi sholati la sholata lahu." Maka barang siapa yang tidak bersolawat kepada panjenengan, yang tidak bersolawat kepada keluarga Rasulullah di dalam sholatnya, la sholatalah, maka tidak ada sholat baginya. Artinya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Makanya kalau kita tahiyat akhir wajib membaca sholawat kepada keluarga, kepada Rasulullah dan kepada keluarganya dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala
Sayyidina Muhammad. Kemudian diteruskan kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid dan seterusnya. Tapi kalau kita hanya membacanya begini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau membacanya hanya sekedar begini, sholat kita akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena di dalamnya tidak bersolawat kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas nggak? Jelas. Kan tahiyat akhir itu wajib, karena tahiyat akhir termasuk rukun sholat. Rukun sholat itu adalah perkara yang tidak boleh ditinggalkan, wajib dikerjakan. Apabila ditinggalkan, mengakibatkan sholat yang kita kerjakan enggak sah. Dan di dalam tahiyat akhir kita wajib bersolawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Beliau telah bersabda, "Malam yusolli alayya fi sholati wa ala ahli baiti lam tuqbal minhu sholatuhu." Barang siapa yang tidak bersolawat kepadaku dan kepada keluargaku di dalam sholatnya, lam tuqbal minhu sholatuhu, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya sholat yang dikerjakannya, menjadi sia-sia. Makanya kalau kita baca selawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Nah, itu wa ala ali itu keluarganya. Kalau alaihi saja itu hanya kepada Nabi Muhammad. Kalau perlu tambah sahabatnya, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kena sahabat alaihi kanjeng Nabi, wa ala alihi keluarga kanjeng Nabi, wa sahbihi sahabat kanjeng Nabi. Udah baca semua lengkap. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kena semua. Kalau alaihi saja berarti kita hanya bersolawat kepada Nabi, keluarganya enggak. Nah, itu namanya sholawat bator. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Upami panjenengan kabeh orang maca sholawat ing dalam sholat panjenengan niku mboten dadi sholat gitu loh. Paham enggak? Ngertos enggak? Sholat panjenengan orang diterima maring Allah, ngertos? Jadi kalau kita di dalam sholat kita tidak bersolawat kepada keluarga Nabi, maka sholat kita tidak diterima oleh Allah. Jadi niku mboten dadi sholatnya, itu sholatnya enggak jadi. Ya kidik-kidik aku juga iso bahasa Jawa. Kan yang ngajarin saya bahasa Jawa kepada itu guru besar saya dalam bahasa Jawa. Nah, tahun depan saya mau diajar bahasa Jerman sama dia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, udah masuk kisah ya? Iya. Ya, jadi kesimpulannya satu, jangan lupa ya, kita berpuasa di bulan Rajab. Kalau mampu sebulan, nggak mampu 15 hari, nggak mampu 10 hari, nggak mampu 5 hari, nggak mampu 3 hari, nggak mampu 2 hari, nggak mampu 1 hari, jangan sampai enggak. Yang kedua, perbanyak sholawat, baca sholawat tiap hari 100 kali. Dan yang ketiga, jangan lupa banyak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tiap hari 100 kali selama kita hidup di bulan Rajab. Dan yang keempat, jangan lupa baca Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya tiap hari 100 kali selama kita berada di bulan Rajab. Dan jangan lupa baca Sayyidul Istighfar pagi 10, sore 10. Itu untuk selamanya, bukan hanya untuk di bulan Rajab, tapi untuk sepanjang hidup, sepanjang masa.
Saya istighfar, rajanya istighfar yang berbunyi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu li dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Itu dibaca saya istighfar pagi 10, sore 10 selama kita hidup di alam dunia. Itu jadikan amalan sehari-hari. Ibarat kita makan tiap hari 2 kali lah. Nah kita berusaha saya istighfar tiap hari 2 kali, pagi 10, sore 10. Dan jangan lupa dari tanggal 1 Rajab sampai tanggal 10 Rajab kita baca tasbih dan istighfarnya. Subhanallahil hayyil qayyum, astagfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. Tiap hari 100 kali itu dibaca dari tanggal 1 Rajab sampai tanggal 10 Rajab. Itu fase pertama. Nanti tanggal 11 Rajab sampai tanggal 20 Rajab fase kedua kita baca Subhanallahil ahadis somad, astagfirullahaladzim, innahu kana tawwabar rahim. Tiap hari 100 kali. Itu fase kedua. Nanti dari tanggal 21 Rajab sampai tanggal 30 Rajab fase ketiga kita baca Subhanallahir rabbu, astagfirullahaladzim, innahu yaghfiru dzunuba jami'a. Tiap hari 100 kali. Apabila ini diamalkan berarti dalam tempo 1 bulan di bulan Rajab kita telah bertasbih kepada Allah 3000 kali, kita telah memohon ampun kepada Allah 3000 kali. Insya Allah bersih diampuni dosa-dosa kita yang kecil. Dan jangan lupa setiap selesai sholat waktu jangan lupa baca doa yang seyogyanya dibaca di bulan Rajab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita hidup di bulan Rajab tapi doa ini di bulan Rajab bukan dibaca, rugi kita. Allahumma barik lana di Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana di Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana di Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kemudian dihasambung wa hasil maqasidana. Sambung lagi mimma qasidil dunya wal akhirah. Sambung lagi waqti hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Sambung lagi wa yassir lana umurana min umuri dunya wal akhirah. Sambung lagi waqtina suhalana faghfir lana dzunubana. Sambung lagi warzuqna istiqomah bil dzikri wal da'wah wal ibadah. Sambung lagi yang terakhir warzuqna husnal khatimah inda intihai ajalina ya arhamar rahimin. Kepanjangan udah cukup. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil qadana. Udah kalau hafalnya segitu ya udah itu baca segitu aja udah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yuk baca dulu bareng-bareng. Kita baca 3 kali ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikanlah umur kami hingga pada bulan
Alhamdulillah